Memang si orang ini selalu membanggakan kelompok Salafi Wahabi dengan menjelekkan NU tentang pencabulan di pondok pesantren. Nah, dia sampai nantang untuk menunjukkan apakah ada kasus-kasus asusila itu di pondok pesantrennya Salafi Wahabi di Indonesia. Oke, mari kita tunjukkan. Oke, mari kita baca beritanya. 3 pengajar dan 1 santri senior Ponpes Salafi Wahabi, ingat, Salafi Wahabi, Istana Yatim RJ ditetapkan sebagai tersangka. Ini di Bogor Time. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita ketahui bahwasanya fitnah-fitnah orang yang tidak bertanggung jawab, dan saya nggak sebutkan inisial ya karena dia sudah 2 kali memfitnah pondok pesantren Salafi Wahabi, katanya melakukan pencabulan. Ya, YouTuber ini bernama Tantos Golden, dan kemarin yang sempat dia bahas atau dia mereaction tentang pesantren Salafi Wahabi yang disorong ternyata fitnah ya. Ternyata yang melakukan pencabulan bukan dari pesantren Salafi Wahabi, tapi dari pesantren sebelah. Dan dia sekarang juga mereaction bahwasannya pesantren Istana Yatim Riyadul Jannah yang ada di Depok, bahwasanya itu milik Salafi Wahabi. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala bongkar fitnah beliau, dan ini adalah video kedustaan milik Tantos Golden tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Nah, ini yang paling jelas ya, di sini Istana Yatim Riyadul Jannah. Istana Yatim, Yayasan Istana Yatim Riyadul Jannah. Apa yang dilakukan mereka? Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Salafi Wahabi tidak pernah menyingkat Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tulisan SAW. Pasti dengan Arabnya mereka. Tidak menggunakan tulisan seperti ini, SAW ini. Mulai kapan Salafi Wahabi melaksanakan peringatan Maulid Nabi? Kapan? Ya Allah. Ketika mereka berusaha untuk memfitnah, memang tulisannya benar Salafi Wahabi. Tetapi ketika kita cek di lapangan, ternyata bukan Salafi Wahabi. Ya, biar kalian tahu. Kemarin teman-teman, YouTuber ini dia itu bikin fitnah ya. Fitnah seolah-olah ada pesantren yang bermanhaj salaf yang dituduh-tuduh Salafi Wahabi itu katanya juga tersandung kasus asusila. Dia memberitakan seperti itu di channel YouTube-nya. Tapi pada akhirnya kan dibongkar sama Mas Heri Pras, dibongkar sama Mas Fatih di channel Pencari Ilmu itu teman-teman ya, dan juga dibongkar di channel Our Life Muslim Channel gitu ya. Teman-teman bisa lihat tuh, sudah dibongkar semua kebohongan-kebohongannya, dan saya juga sudah membahas. Akhirnya videonya dihapus sama dia. Dan ternyata dia bikin video fitnahan baru lagi. Mungkin dia itu semalaman cari-cari data kali ya. Mana ini pesantren yang Salafi Wahabi yang ada kasus pencabulannya. Pada akhirnya dia nemu juga tuh berita. Ternyata ada media yang memberitakan bahwa pesantren Salafi Wahabi juga ada kasus asusila di sana. Ya akhirnya seneng banget dia. Ternyata selama ini yang dicari-cari beritanya nggak ada, akhirnya ketemu juga. Ya Allah, mungkin dia sampai sujud syukur tuh ya karena menemukan berita ini. Dengan bangganya akhirnya dia bikinlah video reaksi gitu ya, menjelek-jelekkan Salafi. Nih lihat nih ada kasus gini, ini lihat nih gitu ya. Coba kita simak nih sedikit videonya. 3 pengajar dan 1 santri senior Ponpes Salafi Wahabi, ingat, Salafi Wahabi, Istana Yatim RJ ditetapkan sebagai tersangka. Istana Yatim RJ namanya ya. Bahkan di sini dia juga memperlihatkan Google Map-nya ya, data Google Map-nya. Coba kita lihat nih. Kita cek ya, itu benar-benar Salafi Wahabi atau bukan. Oke, kita buka Maps-nya. Di sini lokasinya berada di dekat SMP Negeri 5 Depok ya. SMP Negeri 5 Depok. Dekat, maksud saya dekat dengan itu. Nah, kita buka untuk
foto-fotonya. Nih foto di Ponpes atau di Istana Yatim Riyadul Jannah. Nggak ada fotonya Mbah Hasyim Asy'ari ya. Berjenggot panjang. Kalian simpulkan sendiri. Ada lagi foto ini. Ini fotonya bisa kalian cari ya. Di Google Maps ada. Orang-orang berjenggot. Nah, intinya dia membuka data lah bahwa ini loh pesantrennya, ini loh Google Map-nya, silahkan lihat foto-fotonya. Pada akhirnya Mas Heri Pras kembali membuka data Google Map yang seperti apa yang dikatakan orang ini. Dan yang mengejutkan adalah yang Mas Heri Pras temukan seperti ini teman-teman. Coba lihat nih ya. Nih sudah muncul fotonya ya. Ada 292 foto. Ya. Kalau kita melihat dari fotonya teman-teman, dan ini katanya Salafi Wahabi nih. Coba kita lihat foto-fotonya. Kira-kira ada foto apa saja di situ? Nih, gak mungkin orang Salafi Wahabi seperti ini. Jilbabnya saja kurang lebar teman-teman. Kalau mau dituduhkan ke Salafi Wahabi. Nah, ini yang paling jelas. Ya, di sini Istana Yatim Riyadul Jannah. Istana Yatim, Yayasan Istana Yatim Riyadul Jannah. Apa yang dilakukan mereka? Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Salafi Wahabi tidak pernah menyikat Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tulisan SAW. Pasti dengan Arabnya mereka. Tidak menggunakan tulisan seperti ini, SAW ini. Mulai kapan Salafi Wahabi melaksanakan peringatan Maulid Nabi? Kapan? Ya Allah. Ketika Ya, sudah jelas kan? Ini fakta jejak digital di Google Map-nya. Teman-teman bisa simak sendiri. Ternyata ada kegiatan yang namanya Maulid Nabi. Jelas kalau ada kegiatan Maulid Nabi ya bukan Salafi Wahabi namanya ya. Ini fakta jejak digital di Google Map-nya. Teman-teman bisa simak sendiri. Ternyata ada kegiatan yang namanya Maulid Nabi. Jelas kalau ada kegiatan Maulid Nabi ya bukan Salafi Wahabi namanya ya. Dan saya pun juga berusaha mencari jejak digital aktivitas pondok pesantren ini. Dan saya menemukan video seperti ini teman-teman. Jelas nih ya ada keterangannya, lokasinya di Depok. Aktivitasnya seperti ini. Orang-orang Salafi Wahabi itu mengharamkan musik teman-teman. Mereka nggak mau ada musik-musik di pesantrennya. Sedangkan ini tidak hanya bermusik ya teman-teman, bisa lihat ini menari-nari juga. Sedih sebenarnya ya melihat orang tua yang menitipkan anak ke pesantren, pulang-pulang anaknya hamil. Nggak ada yang tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Ya, jujurlah menyampaikan berita demi keselamatan banyak orang ya. Jangan bikin fitnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.